kalau di sebelah nanam cabai, saya nanam tomat. Alangkah indahnya kalau dia kasih saya tomat, saya kasih tomat dan dia kasih saya. Itu yang kemudian menginspirasi lahirnya kemarin saya bikin program namanya Sosial Sehat Cerdas. Nah, kebetulan saya dengan Pak Prof. Ali bin Maidin, dan saya kira di tahun-tahun itu kami memenuhi TV untuk tentang KTR, dan kami salah satu pokja untuk membuat peraturan gubernur untuk kawasan tanpa rokok, KTR, kawasan waktu itu. Jadi kami buat itu. Nah, dari sanalah kemudian bergerak karena basicnya adalah pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri di Jakarta, kemudian lari ke sini. Nah, ini akhirnya berkelanjutan. Teman-teman kami lagi ada di lapas kelas 1 Makassar untuk menginisiasi bagaimana mereka bertani. Ya. Jadi pendekatannya bukan pada konteks bertaninya toh, tetapi sebenarnya kesehatan mereka untuk bergaul dengan tanah, bergaul dengan tanaman, bergaul dengan tumbuhan. Konsep itu lebih yang saya bawa ke dalam urban farming, bahwa jangan pendekatannya ekonomi toh, karena itu sedikit sekali. Jangan pendekatannya hanya pendekatan biasa, tapi ini sebutnya adalah pendekatan pertama. Memang ada persoalan sosialnya. Kita bisa bertetangga dengan bagus, membangun sosial kapital hanya dari sayur-sayur itu kita. Walaupun saya menghitung agak besar juga sebetulnya karena sekian rumah tangga Makassar kalau melakukan itu dengan harga cabai yang sangat tinggi, itu juga menghasilkan bagus. Tapi tidak di situ. Yang menarik adalah karena ini mereka saling bertukar. Nah, ini sudah berapa kabupaten dulu saya lakukan, malah wajibkan semua pegawai di salah satu kabupaten untuk membuat apa namanya yang air itu. Sayur di rumah. Hidroponik di masing-masing pegawai. Karena itu tadi bukan soal sayurnya, tetapi soal saling tukar sayurnya. Yang kedua adalah anak-anak yang belajar di rumah tentang tanam cabai tadi, mulai menyentuh tanah, mulai melihat tidak tahu bentuknya apa nantinya tanaman itu, tapi dia menemukan bunga yang cantik, menemukan tomat yang sangat bagus, dan dia bungkus, dan dia bawa ke sekolahnya, dan dia kasih gurunya. Jadi yang terjadi adalah hubungan antara rumah, ya, ini belum bicara di dalam rumah sendiri ya, antara orang tua dan anak yang juga sangat intens mereka melakukan di rumah. Ini mengobati stres kota, menurut kami, ya, mengobati stres kota. Mereka sekarang bisa menikmati bagaimana tanaman yang tadi tak punya bentuk menemukan di atas dan berwarna merah yang bernama tomat. Kemudian itu dilihat oleh bapak, ibu, dan anak-anak di situ. Sehingga waktu itu kami menyebutnya one day no HP, satu hari tanpa HP tapi bergaul dengan sayur. Katakan cinta dengan sayuran. Itu yang kami bangun. Nah, pendekatan ini kami anggap agak berbeda sama dulu-dulunya selalu bicara ini akan ada ekonomi kota, ini akan ada, padahal sebetulnya secara spiritual juga ada di dalam. Karena mereka menikmati ya, tanaman itu. Bisa dibayangkan waktu dia ke sekolah, si anak yang sudah pindah nanam tomat tadi, dia apresiasi oleh sang guru. Kamu yang nanam tomat ya? Coba beritahu temanmu, mainan yang lalu, apalagi lingkungan, karena itu bisa bernapas sekolah karena itu. Nah, pendekatan ini kemudian saya sebut dengan perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma ini penting. Nah, termasuklah sebetulnya sampah, karena sampah masih buat kita sampah masih problem besar, masih sesuatu yang masih masalah. Padahal paradigma terakhir kita adalah bukan lagi soal sampah, itu bukan lagi masalah semestinya. Belum lagi kita ketumpahan. Begini belum masalah besar lagi tentang sampah yang kita di sana. Belum ada pendekatan itu. Sehingga untuk buku ini dulu saya belum melihat nanti ada salah satu poinnya juga tentang sistem pangan dan kesehatan. Sistem pangan dan kesehatan. Ya, kita bisa ambil contoh di urban farming ya. Jadi kota ini, tidak salah data kita, supply kota itu kan 80% dari grosnya ya, untuk Makassar ya. Besar sekali. Sekarang MBG menahan sayur di Malino di Goa untuk kemudian mereka ngambil. Ini menancap inflasi betul. Agak menancap inflasi karena MBG ngambil semua sebagai pemain baru. Lalu kemana kita belinya? Kalau mereka tidak punya jalur sendiri. Nah, ini akan membuat stres harga kemungkinan naik karena turun diambil semua.
sayur diambil, lalu di mana kita kota ini akan menikmatinya. Nah, kalau mereka tidak bikin jalur sendiri, mungkin tidak sekarang karena problemnya ada di situ. Jadi saya nulis tentang potensi inflasi penurunan MBG. Kalau tidak benar pengolahannya, maka kita akan terancam. Yang kedua, kalau mereka semuanya ngambil, maka masyarakat kemungkinan mendapat sisa dari MBG. Itu juga ngeri. Di sisi kesehatan kita tidak mungkin menemukan makanan bagus kalau mereka sudah ngambil semua. Oleh karena itu, ini juga bisa menjadi masukan buat buku ini nanti tentang pangan dan sistem pangan dan kesehatan. Saya kira satu hal yang penting karena di dalam pangan itu bisa mencatat lumayan banyak ya. Tapi nanti untuk Prof ya, ini saya potong dulu. Sebetulnya puskesmas dan rumah sakit sebagai institusi kesehatan secara fungsional mereka ini apa ya? Saya punya karena saya suka namanya pusat kesehatan masyarakat. Yang saya bayangkan adalah 80% mereka itu adalah mereka yang sehat, sehingga mereka yang sakit yang ke rumah sakit. Secara fungsional, kalau kita bisa revitalisasi pusat kesehatan masyarakat, merevitalisasi. Ini terlepas dari fasilitas yang mereka punya. Ini saya pernah menginisiasi di salah satu kabupaten, sulit sekali. Orang melahirkan misalnya, kan masih banyak di kampung-kampung yang mereka ke bidang-bidang. Kampung Sandro itu, sehingga dulu saya bikin program namanya Sandro Sakti. Ya. Sandro Sakti mereka tapi dijaga oleh kesehatan secara higienis mereka bisa lakukan itu. Nah, puskesmas sulit sekali karena mereka tidak punya tenaga kesehatan. Jadi ya, saya membayangkan puskesmas itu adalah secara fungsional dia banyak teman mengambil masyarakat itu untuk kemudian nanti betul-betul sakit baru ke rumah sakit, sehingga namanya tempat pusat kesehatan masyarakat. Kan sebelah namanya rumah sakit ya, orang sakit mungkin memang ya di situ. Nah, sehingga ini kembali bisa revitalisasi lembaga-lembaga kesehatan kita. Ini ontologinya ini. Iya, saya juga, tapi saya terus terang menggugat secara fungsional, secara tupoksi apa sebetulnya, karena itulah yang mereka yang paling dekat ya. Nah, kembali ke situ, maka indikator-indikator kita bicarakan tadi, indikator kesehatan semestinya memang menjadi indikator kinerja para ketua RT. Bagaimana di kampungnya banyak di RT-nya banyak penjual toko dan sebagainya. Nah, indikator-indikator ini kemudian bisa menjadi indikator kinerja ini bisa memacu kita sehingga RT dan RW berfungsi secara bagus. Termasuk mengawasi tadi si puskesmas ya untuk itu. Yang lainnya adalah saya tidak tahu paradigma kesehatan kita sekarang apa paradigma kita tentang kesehatan masyarakat. Apakah benar misalnya indikatornya puskesmas rumah sakit itu bagus kalau banyak yang datang sakit? Kan logika saya semestinya semakin banyak yang sakit datang, semestinya semakin berkinerja bagus di belakang. Ya, kepitan satunya. MBG dan kesehatan lingkungan. Ini hal penting. MBG dan kesehatan lingkungan. Saya baru-baru narasumber di lingkungan hidup. Ini protes para peserta adalah buangan MBG. Kemarin 2 kali muncul di Polman tentang bagaimana selokan tanah berbau. Nah, saya orang yang setuju dengan MBG dengan niatan yang bagus. Tapi lagi-lagi kita bermasalah soal manajerial dan saya sangat setuju dengan tulisan-tulisan saya juga saya kira sangat mendukung itu. Tetapi dari sisi yang manajerial dan cara kita mengelola, cara kita memandang MBG, paradigma kita masih paradigma dapurnya, paradigma makan, apalagi lagi si kedaulatan gizi nasional ya, kedaulatan gizi nasional kita. Kami lagi bergerak dengan teman-teman di semua yayasan untuk kemudian termasuk lapas ya, karena lapas itu menurut kami ada orang-orang yang stresnya tinggi, tapi mereka diajari sekarang untuk bagaimana mereka bisa bersabar dari tanaman. Ini sisi-sisi spiritualitasnya diajarkan ini, bukan hanya soal pembunuhan
sayur di lapas, tapi tentunya bergaul dengan tanaman-tanaman yang ada. Ini konteks di Makassar atau yang di Makassar. Makassar. Makassar lagi di sini, lagi kita lagi kemarin ada mangkok, ada macam-macam, ada mangkoknya, ada lele, ada di situ sekarang lagi ada ayamnya, ada. Jadi sebenarnya integrated urban farming di dalam lapas. Jadi, saya kira pendekatannya dirubah, walaupun itu betul-betul bisa memenuhi mereka, tapi lebih dari itu penyadaran di tingkat binaan namanya, binaan lapas itu. Sementara itu ya, sambil diskusi. Tapi saya mungkin Prof itu tadi tentang puskesmas. Bagaimana sih secara ingin sekali nulis itu juga Prof sebetulnya. Saya ingin sekali nulis bagaimana hubungan dari sisi kesehatan Indonesia ini fungsionalisasinya ya. Revitalisasi puskesmas sehingga ini kan ada puskesmas ya, ada rumah sakitnya, ada langsung ya di mana ini karena justru saya melihat justru puskesmasnya karena mereka paling dekat, kenapa itu bukan yang di ya, tapi kategorinya BPJS jelas. saya suka namanya karena dia justru memakai nama pusat kesehatan masyarakat, jadi cocok sekali dengan kalau itu Public Health Center ya. BPJS ini Pak. Iya. Ya, jadi akan bagus ya kalau itu misalnya ini memang diwajibkan jangan mereka yang sakit ke situ ya disuruh memang kalau mereka gratis ada pemaksaan di masyarakat untuk mereka datang anggap tidak meriksa kesehatan paling tidak tensinya paling tidak jika orang-orang ini tidak pada kondisi yang sangat parah masuk di rumah sakit misalnya mungkin itu. Oke, thank you Namun. Tepuk tangan dulu.